Kita bertemu kembali di pembelajaran IPA kelas 8. Tapi sebelum kita mulai, tidak henti-hentinya Bapak berdoa dan berharap semoga kalian dalam keadaan sehat, sehingga bisa segera beradaptasi dengan situasi pembelajaran yang baru. Karena memang tugas kita sebagai manusia itu adalah beradaptasi, menyesuaikan dengan keadaan di mana kita hidup, beradaptasi dengan keadaan dunia, beradaptasi dengan kehendak Tuhan. Kita punya teladan yang luar biasa berkaitan dengan adaptasi itu, yaitu Bunda Maria yang mau menerima keadaannya tanpa putus asa, beradaptasi dengan situasinya sehingga tetap bisa menjalankan tugas-tugasnya. Baik, seperti yang tertulis di layar, pembicaraan kita hari ini tentang pesawat sederhana. Ini merupakan kelanjutan dari pembicaraan sebelumnya tentang usaha. Maka KD-nya, kompetensi dasarnya adalah diharapkan kamu bisa menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya untuk mencapai tujuan yang kedua itu kita mesti harus mengadakan praktek. Tetapi karena situasi seperti ini kita tidak bisa praktek. Tetapi sekali lagi kita tidak usah berkecil hati, karena bisa jadi kamu punya pengalaman tentang IPA, khususnya pengalaman tentang peristiwa fisika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu bisa juga dimanfaatkan untuk membantu pemahaman tentang materi yang akan Bapak sampaikan hari ini. Selain dua tujuan itu, Bapak juga punya tujuan melalui pembelajaran ini. Bapak mau mentransfer cara berpikir secara fisika. Ya, walaupun nanti kamu tidak menjadi ahli fisika, tetapi paling tidak cara berpikir fisika itu bisa kamu gunakan dalam berbagai kegiatanmu, entah saat ini atau nanti. Baik, tidak usah berlama-lama, Bapak langsung masuk ke materi. Tapi sebelumnya Bapak ingin menjelaskan dulu pengertian pesawat. Jadi salah satu pesawat itu ditunjukkan pada gambar. Mana pesawatnya? Pesawatnya itu adalah linggis. Jadi linggis itu adalah pesawat. Kenapa dikatakan pesawat? Karena linggis itu membantu orang itu
dalam mencabut sesuatu yang menempel di pohon, mungkin itu paku itu. Nah, dengan linggis maka paku itu akan dicabut dengan mudah. Apakah tidak bisa dicabut langsung dengan tangan, Pak? Mungkin bisa, tetapi mungkin kalaupun toh bisa tangannya sakit, mungkin tangannya akan robek lalu keluar darah, atau mungkin juga memang tidak bisa sama sekali. Maka supaya bisa dicabut pakunya, orang itu menggunakan linggis, sehingga orang itu menjadi mudah dalam mencabut paku. Karena mempermudah dalam melakukan kerja, mempermudah dalam melakukan usaha, maka dikatakan linggis itu adalah pesawat. Pesawat yang lain itu ini motor, ini pesawat yang lebih rumit. Nah, kenapa motor ini disebut pesawat? Karena dengan motor kita dengan mudah bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kalau kamu ingat konsep usaha, sebuah benda itu melakukan usaha kan, kalau benda itu mengalami perpindahan, gaya itu bisa menimbulkan perpindahan suatu benda. Nah, dengan motor itu maka kamu bisa dengan mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tenaga yang kamu keluarkan tentu tidak akan sebanyak kalau kamu berjalan kaki atau berlari. Maka motor ini juga disebut sebagai pesawat. Nah, pertanyaannya adalah apakah pesawatnya hanya ini, Pak? Tentu tidak. Banyak pesawat yang dibuat oleh manusia, baik itu pesawat yang sederhana maupun pesawat yang rumit. Nah, pesawat terbang itu tentu juga termasuk pesawat. Nah, itu pesawat yang rumit. Tetapi perlu kamu ketahui bahwa pesawat rumit itu sebetulnya hanya gabungan dari beberapa pesawat sederhana. Nah, jadi pengertian pesawat itu adalah benda yang dapat mempermudah kita dalam melakukan usaha. Baik, saya bicarakan dulu pesawat sederhana yang pertama, yaitu tuas atau pengungkit. Kalau kita bicara tuas atau pengungkit, bayangkan aja sebuah timbangan. Ini Bapak membuat timbangan dengan sebuah batang yang panjangnya 50 cm. Lalu tumpuan saya taruh di tengah-tengahnya sehingga membentuk dua lengan. Masing-masing panjang lengannya sebelah kiri 25 cm dan sebelah kanan 25 cm. Kemudian di salah satu ujungnya, sebelah kiri ujung A, Bapak beri beban sebesar 60 Newton. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada tuas? Nah, kalau salah satu ujungnya saya beri beban seperti itu, lalu ujung lain saya biarkan. Tentu kamu dengan mudah dapat menjawab bahwa ujung A itu akan turun dan ujung B itu akan naik. Kenapa seperti itu? Karena tidak seimbang. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana supaya kembali seimbang? Supaya kembali seimbang adalah ujung B diberi beban yang besarnya 60 Newton. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, coba kamu perhatikan.
ketika tuas itu dalam keadaan seimbang. Ketika dalam keadaan seimbang itu hasil kali beban yang ada di ujung A dengan panjang lengannya itu hasilnya sama dengan perkalian antara beban yang ada di ujung B dengan panjang lengan yang ada di sebelah kanan itu. Jadi 60 kali 25. Di sebelah kanan juga 60 kali 25. Jadi dalam keadaan seperti itu tuas itu dalam keadaan seimbang. Jelasnya itu hasil kali antara gaya dan lengan itu sebelah kiri dan kanan itu sama. Nah, berpedoman pada itu maka perhatikan gambar yang ini. Tumpuannya saya geser ke kiri sehingga lengan sebelah kiri itu hanya 20 cm dan sebelah kanan itu 30 cm. Nah, pertanyaannya adalah berapa beban yang harus diberikan di B agar tuas dalam keadaan seimbang? Berpedoman pada prinsip yang tadi, maka tuas itu akan dalam keadaan seimbang kalau di ujung B itu kita beri gaya sebesar 40 Newton. Kenapa? Karena kalau sebelah kanan itu diberi gaya 40 Newton, di ujung B itu diberi gaya 40 Newton, maka hasil perkaliannya itu sama. 60 kali 20 itu akan sama, nilainya akan sama dengan 40 kali 30. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Nanti kalau di SMA ini disebut dengan momen gaya. Tapi kita belum bicara tentang momen gaya. Oke, saya pikir ini juga tidak terlalu sulit ya. Berikutnya kalau kita bicara tentang fisika, itu biasanya berbicara rumusan. Kalau rumusan biasanya kita itu harus membuat lambang. Nah, beban itu dilambangkan dengan W, weight. Lalu gaya itu dilambangkan dengan F, force. Lengan yang berhubungan dengan beban, yang dekat dengan beban, atau lengan yang diberi beban itu disebut lengan beban. Lengan yang mendapat gaya kuasa itu disebut lengan kuasa, disingkat LK. Nah, tadi kan hasil kali antara gaya dan lengan itu kan antara sebelah kiri dan sebelah kanan itu kan harus sama. Maka konsepnya itu kalau dirumuskan seperti ini. Nah, ini rumusan yang banyak atau yang sering kamu lihat di buku-buku IPA, khususnya bagian fisika. Nah, keterangannya adalah W itu berat benda atau berat beban, satuannya Newton. Lalu LB itu lengan beban, satuannya meter itu dalam SI. Mungkin juga bisa dalam satuan sentimeter. Lalu F itu adalah gaya kuasa, satuannya Newton. Dan LK itu lengan kuasa, satuannya meter. Nah, pada slide sebelumnya Bapak perlihatkan bahwa gaya yang kecil dengan tuas itu, gaya yang kecil bisa mengangkat gaya yang lebih besar. Tadi
gaya 40 Newton itu bisa mengimbangi gaya 60 Newton. Maka ketika kita mengangkat beban dengan tuas, kalau kita mengangkat beban dengan pengungkit, itu terasa akan lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena gaya yang kita perlukan itu lebih kecil dari yang seharusnya. Berarti ketika kita menggunakan tuas, kita mendapat keuntungan dengan gaya yang dilakukan itu lebih kecil. Istilahnya adalah keuntungan mekanik. Nah, keuntungan mekanik itu adalah perbandingan antara lengan kuasa dengan lengan beban atau perbandingan berat beban dengan gaya kuasa. Gampangnya itu adalah keuntungan mekanik itu hasil bagi antara lengan kuasa dengan lengan beban, atau hasil bagi antara beban dengan gaya kuasa. Nah, perhatikan gambar di bawah ini untuk memahami tentang keuntungan mekanik. Jadi ini tuas lengan bebannya adalah 20 cm. Jadi beban itu selalu ditaruh di lengan yang pendek. Nah, gaya kuasa itu ditaruh di lengan yang panjang. Nah, berapa keuntungan mekaniknya? Saya gunakan rumus yang ini, LK per LB. Kenapa saya tarik LK per LB? Karena di sini sudah diketahui berapa lengan kuasanya, berapa lengan bebannya. Lengan kuasanya 30 cm, lengan bebannya 20 cm. Yang kalau dihitung itu mendapatkan angka 1,5. Jadi keuntungan mekaniknya 1,5. Keuntungan mekanik tanpa satuan. Nah, kalau kamu hitung dengan rumus di atas ini, kamu akan memperoleh nilai gaya kuasa di B ini senilai 40 Newton. Nah, sehingga kita juga bisa mencari keuntungan mekanik dengan rumusan M sama dengan W per F, berarti 60 Newton dibagi 40 Newton. Hasilnya juga sama, 1,5. Oke, seperti itulah yang disebut dengan tuas. Oke, ini ada latihan soal. Kamu bisa kerjakan. Nah, kalau belum tahu berarti mungkin kamu belum paham tentang materi. Kamu bisa pelajari lagi. Baik, saya lanjutkan. Tuas itu ada 3 tipe. Tipe pertama yaitu tipe 1. Tipe 1 itu seperti ini. Lengannya, tumpuannya di tengah. Lengan beban, maksud saya beban dan gaya kuasanya itu di kiri dan di kanan. Ini tuas tipe 1. Ini susunan tuas tipe 2. Tumpuannya di ujung, bebannya di tengah, gaya kuasanya itu di ujung yang lain. Ini tuas tipe 2, nanti LK-nya itu ini, berarti LB-nya itu ini. Tuas tipe 3 itu seperti ini. Tumpuannya juga di ujung, gaya kuasanya di tengah, lalu bebannya di ujung yang lain. Nah, banyak alat yang dibuat berdasarkan prinsip tuas. Salah satunya adalah ini. Nah,
Kalau kita analisa, ini masuk pada tuas tipe 1. Kenapa? Ini tumpuannya di tengah nih. Ini tumpuan. Nah, gaya kuasanya itu ini. Nah, ini bebannya, gaya kuasanya ini. Nah, jadi untuk mencabut paku ini kita dorong ke kanan. Ini tuas tipe 1. Apakah tuas tipe 1 itu hanya alat ini saja? Tidak. Kamu bisa mencari informasi yang lain tentang alat-alat yang berprinsip, yang menggunakan prinsip tuas tipe 1. Yang kedua ini gerobak dorong. Tumpuannya di mana? Ini tumpuannya di roda. Bebannya di tengah, gaya kuasanya di ujung. Ini adalah alat yang bekerja berdasarkan prinsip tuas nomor 2, tipe 2. Kamu bisa cari alat-alat lain yang bekerja berdasarkan prinsip tuas tipe 2. Lalu kamu analisa ya, untuk menentukan tuas tipe 1, tipe 2 itu dianalisa. Mana titik tumpunya, mana gaya kuasanya. Alat yang lain tuh ini. Nah, ini jepitan gorengan. Ini tumpuannya di mana? Tumpuannya di sini. Nah, bebannya itu di ujung juga. Jadi tumpuan dan beban itu di ujung. Gaya kuasanya di tengah. Nah, ini tuas tipe 3. Jadi untuk melengkapi alat-alat yang bekerja dengan berdasarkan tuas tipe 3 itu kamu bisa cari di media lain, media internet kalau zaman sekarang, atau kamu cari di buku-buku itu, entah buku LKS atau buku paket yang dipinjamkan pada kalian itu. Oke, itu pembelajaran kita hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran yang berkaitan dengan pesawat sederhana pada video berikutnya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.